Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. hari ini sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan ridho Allah. Beberapa teman-teman ada konfirmasi berhalangan. Namun sebelum kita mulai, beberapa sahabat Bapak yang mungkin kawan-kawan mengenal juga, ada yang sakit, ada yang kena COVID. Kita berdoa dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sahabat-sahabat yang mungkin kita belum kenal, tapi tak kenal tak sayang. Singkat cerita, Bapak selalu cerita kepada siapapun, sepanjang garis dan keturunan kita Adam dan Hawa, kita bersaudara. Jadi diskusi FGD ini bisa kita mulai, namun sebelum dimulai, Alhamdulillah kita sudah mendoakan beberapa kawan-kawan Bapak yang bahkan baru tadi siang ya. Baru tadi siang satu orang meninggal, seorang sahabat saya fungsional tidak pernah ketemu di Irian Jaya ya. 6 orang lagi dalam keadaan sakit ya, kita yang sehat mudah-mudahan dan insya Allah masih bisa memberikan kontribusi yang baik paling tidak untuk keluarga, saudara dan kawan-kawan terdekat. Baik, mudah-mudahan dimungkinkan audio yang ada di teman-teman ya. Ada yang lagi yang masuk berkarya, namanya Inayah ya. Ya, selamat datang kepada teman-teman. Bapak ulangi, sesuatu yang tidak mungkin dengan ridho Allah, insya Allah kita bisa bertatap muka, walaupun di antara kita mungkin ada yang pernah kenal atau tidak. Bapak ulangi lagi sebelum kita mulai, sepanjang garis dan keturunan kita sama, Adam dan Hawa. Kita bersaudara. Jadi nggak usah sungkan ya, kawan-kawan ya. Baik, kita mulai. Bapak berusaha tidak menyampaikan paparan, kecuali kawan-kawan berkeinginan untuk melihat paparan atau ingin penjelasan yang lebih teknis. Bicara tentang integritas, pengantar dari Bapak sedikit aja ya. Bicara tentang diskusi hari ini, FGD hari ini adalah integritas perspektif 5K. Saya ulangi yang 5K-nya itu apa? 5K-nya itu, alhamdulillah saudara saya, teman saya, masa lalu suka nulis buku, singkat cerita PKH sampai ada. Nah, beliau ditarik ke pusat dan punya amanah ngurus PKH yang pertama. Jadi K yang pertama itu konsep. Siapapun termasuk saya dan kita semua, yang K-nya itu konsep. Untuk hidup di kehidupan apapun, konsep sebagai orang tua, konsep apa itu PKH, dan konsep apa itu kesos, itu yang pertama. Belajarlah supaya kita tidak gelap di kegelapan, maka masuklah dunia diklat dan sebagainya. K yang kedua adalah komitmen. Komitmen kenapa dan mengapa kita lahir di muka bumi ini misalnya. Panjang kalau diceritain ya, komitmen terhadap diri sendiri, terhadap peran, terhadap tugas, dan yang utama tentunya terhadap Sang Pencipta. Ya. Nah, yang ketiga hari ini bentuknya komunikasi. Ini sejarah ini untuk saya dengan Kalimantan Barat yang lebih dari 3-4 orang misalnya. Kemarin saya pernah alhamdulillah dengan Kokap Kuburaya. Tidak pernah ketemu 2 tahun. Dan alhamdulillah ketemu juga dengan teman-teman Ibu ya. Oh, berarti itu alhamdulillah Inayah ya. Mudah-mudahan nanti ada suaranya. Ketemu juga akhirnya punya ide. Ya sudah. Tapi tetap lillahi ta'ala non profit ya. Komunikasi itu unik, komunikasi terhadap anak, terhadap siapapun dia, banyaklah benang merahnya. Itu K yang ketiga. K yang keempat adalah kemitraan. Manusia siapapun kita, di dalam kehidupan itu tidak teriak-teriak S1-nya, S2-nya, dan siapa kita. Nah, yang terakhirnya hari ini kita akan tetap dan insya Allah Bapak sudah punya keterpanggilan ya, belum setahun, baru sebulan. Untuk dan bagaimana memanfaatkan media untuk saling hablu minanas, asah, asih, asuh, atau zikir, pikir, ukir. Nah, itu mungkin pengantar dari Bapak ya. Sekarang silahkan kawan-kawan bagi yang ingin bertanya,
Bagi yang ingin konfirmasi apa sih integritas dan bagaimana koneksitasnya dengan perspektif 5K, silahkan. Karena Bapak Zoom yang mandiri ya, tidak bisa lebih dari 45 menit. Kecuali ridho Allah tuh sampai sejam setengah misalnya. Ya, kalau dengan Ibu Nur Hayati saya sempat ingat lah ya, tapi nggak apa-apa. Sempat ingat kita pernah ketemu dalam suasana ya alhamdulillah ya ada jalannya kita bertemu lagi. Ya, assalamualaikum Ibu Nur Hayati, kumaha damang? Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti kita bergantian ya. Ibu suaranya bagus. Suara Bapak bagus nggak? Bisa didengar nggak di sana? Bisa Pak? Ya, Kalau bisa. Nah, silahkan Ibu, nanti bergantian yang lain boleh ya. Dalam benak Ibu, pertama ada kalimat aja, ayo kita begini, misalnya. Kita jangan yang berat-berat lah. Sambil mengisi waktu, mudah-mudahan di bulan puasa juga berkenan, boleh. Tapi Bapak batasi dulu hari ini cuma Kalimantan Barat ya. Bapak tidak mengundang siswa lain ya. Kebetulan tadi dua malam yang lalu tuh Bapak teringat 2 tahun yang lalu ketemu di Pontianak. Ternyata beliau walaupun dunia akademisnya dalam konteks pekerjaan jadi dunia komputer. Tapi kenapa ini mungkin ada sesuatu balik sesuatu ya. Silahkan Ibu Nur Hayati, seseorang untuk mendapatkan integritas, kalau bahasa sederhananya jati diri, di mana mengenal diri sendiri, mengenal apa dan siapa kita, Ibu boleh ya, Bu Nur Hayati boleh pengakuan, boleh bertanya, boleh kasih pendapat kepada saya dan kita semua. Apa sih prinsip integritas dan apa 5K? Sampai seorang Edi Suharto ya, sahabat saya Pak Edi, alhamdulillah jutaan orang ini terayomi dengan gaya beliau dan teman-temannya di PKH. Silahkan Bu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau secara jati diri ya Pak, integritas jati diri ya. Boleh. Kalau secara pribadi sih dari kelima konsep ini, lima integritas ini yang Bapak sampaikan tadi, yang mungkin lebih saya tekankan di sini adalah prinsip kejujuran pada diri sendiri, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, prinsip yang saya utamakan di sini adalah kejujuran. Jadi baik dari sisi konsep komunikasi, kemitraan, asih asuh itu yang ditanamkan dulu pada diri adalah jujur. Nah, ketika kita jujur, maka kita akan diterima oleh semua kalangan gitu, Pak. Itu sih prinsip utama saya dulu, Pak. Oke, Bapak tidak bertanya ya, hanya minta komentar dari sahabat lain. Tapi sebelum saya minta pendapat ke orang lain ya, kejujuran itu ada yang orang lain tahu, ada yang kita tidak tahu. Maka kalau Islam, kalaupun ada perbedaan pandangan kan tabayun Bu, ya supaya kita nih jujur nih, kayak saya ini. Saya ingin pakai baju batik, tiba-tiba saya teringat baju saya ini adalah saya nggak kenal ini Pak Hatta misalnya ya. Yang luar biasa beliau integritasnya. Saya tiba-tiba sudahlah saya pakai baju Bung Hatta supaya semangatnya ada dalam pikiran hati saya juga, karena integritas landasannya kejujuran. Tapi bagaimana seseorang taat kepada niat Ibu untuk jujur itu kan, kejujuran itu ya maaf ya kadang-kadang menyakiti Bu. Sampai ada ini yang waktu masa remaja tuh kejujuran tuh menyakiti, misalnya ada cewek yang naksir. Ya, kalau masa lalu. Polos, Pak. Iya. Ada yang sayang ke kita, kitanya sayang sama si B, itu masa lalu ya. Tapi mungkin kejujuran itu bisa disampaikan dengan santun. Karena ada kejujuran yang menyakitkan hati, Bu. Jadi saya sebelum lempar pada teman-teman, waktu saya di mahasiswa, saya itu kan mahasiswanya tuh lagi kuliah. Kejujuran itu katanya ada 3. Kejujuran untuk diri sendiri, kejujuran untuk kelompok, komunitas kita ya, baik keluarga maupun teman-teman kita, dan kejujuran untuk orang banyak. Nah, rahasia Rasul itu begitu. Jadi ada yang bisa untuk konsumsi publik, ada untuk pribadi, dan ada untuk diri kita. Maka kuncinya tabayun ya, untuk menyamakan pendapat. Ya, ini Pak. Nah,
Jadi permasalahan di sini adalah seringnya yang terjadi yang menghambat dari sistem komunikasi adalah kita menganggap bahwa orang itu sama seperti kita. Betul, betul. Nah itu, jadi seringnya kita menganggap orang itu semuanya baik. Akhirnya yang berimbas tadi itu seperti Bapak bilang kan, jujur itu tidak semua ini ya bisa orang harus jujur sejujur-jujurnya gitu kan. Ada orang yang dengan kejujurannya akhirnya dimanfaatkan orang lain. Betul. Itu berarti kan ini ada bermasalah dari sisi komunikasi. Dia menganggap orang semua baik, ternyata orang itu ada yang menganggap, contohnya dari sisi pertemanan lah ya Pak. Kita berteman dengan orang lain itu tulus, komunikasi dengan mereka lancar, tapi mereka memanfaatkan kita untuk kepentingan pribadinya gitu. Nah itu tuh gimana Pak? Seringnya tuh mengalaminya seperti itu, menganggap orang semuanya tuh baik, ternyata malah kita tuh ditipu gitu. Nah, itu dari sisi komunikasi sering terjadi seperti itu secara pribadi. Itu Pak. Oke. Nanti ada saran dari Bapak. Memang bahasa saya preventif, kuratif, dan waspada. Tapi nantilah kita bedah lebih mendalam ya. Saya kan ingin minta pendapat juga sambil saya ngaku lengkom kata orang Sunda nih. Apakah saya pernah ketemu dengan Ibu Inayah misalnya? Kalaupun tidak, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kita kan keluarga. Iya, Bapak kan penganut garis kita tuh Adam dan Hawa, kita tuh bersaudara. Saya juga nggak minta kok dilahirkan di Bandung, tapi masa muda saya di Kalimantan, Bu. Ibu Inayah mau ngasih pendapat boleh. Bisa yang sinkron, bisa yang berbeda. Sebelum nanti siapa ini Rihur ya. Ibu Inayah dulu, mangga. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Iya Pak Asep, saya juga punya pengalaman yang hampir sama dengan Ibu Nur Hayati. Jadi kadang-kadang kita berusaha untuk jujur gitu Pak Asep ya, tapi ternyata itu tadi kejujuran kita nih dianggap suatu kebodohan atau keluguan bagi orang lain gitu Pak Asep. Saya ya secara pribadi sering mengalami hal itu beberapa kali gitu kan. Jadi terkadang kita berpikir buat apa sih jujur-jujur amat gitu ya pasti, walaupun sebenarnya kan jujur itu perlu gitu kan ya, tapi terkadang ya kita berusaha untuk menepati kejujuran itu sesuai dengan porsinya, sesuai pada tempatnya gitu. Kalau memang kira-kira jujur itu bisa membawa membawa kemaslahan untuk kita, ya mungkin kita bisa jujur, tapi kira-kira membawa mudarat, ya udah lebih baik kita diam aja gitu Pak Asep. Ya betul. Saya kasih contoh ya sebelum ke Kang Irifur ya. Saya nih jujur nih, korek api saya mau ngerokok tuh nggak ada kan? Ya, nah, terus saya jujur teman-teman, saya mau ngambil korek dulu ya ke dapur. Terus saya pergi, saya udah jujur. Ya, aduh saya mau ngerokok, korek nggak ada. Saya jujur izin ya. Nah, itu kan tetap tidak ada. Akhirnya saya menahan diri. Jadi benar Bu Inayah, kejujuran itu penting, tapi ada saatnya kita menahan diri untuk proporsional, pantas dan tidak pantasnya diucapkan. Jadi contoh juga tadi, kejujuran itu amat penting, tapi dalam tanda kutip ini kan kembali ke rubusan 5K. Kan ada konsep, ada komitmen ya. Nah, ya, ada komunikasi. Komunikasi juga, nah, makanya ada kejujuran nih, nolak cinta, tapi nggak masa ABG itu, tapi nggak tega akhirnya bikin surat ya. Saya ingin coba dulu ini pendapat siapa ini, Rihur Borkiah, mangga kalau punya pendapat lain. Bagaimana seni untuk dan bagaimana sebuah kejujuran tidak dimanfaatkan untuk ketidakbaikan. Silahkan Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Jadi berbicara masalah kejujuran, jadi alhamdulillah masih banyak orang yang jujur di dunia ini Pak. Alhamdulillah. Walaupun tadi Bapak bilang kejujuran itu kadang-kadang menyakitkan. Kalau masalah pribadi, untuk masalah kejujuran memang sulit Pak. Untuk jujur sama diri sendiri itu aja sulit, apalagi kita jujur sama orang lain. Tapi kalau seandainya kita belajar untuk jujur sama diri sendiri, itu akan lebih mengintegritaskan diri kita sendiri gitu Pak. Setuju ya. Oke, selanjutnya mumpung Bapak juga kan alhamdulillah ya Allah tuh maha kaya, maha baik. Pada saat kawan-kawan membuat
arahnya pada kejujuran, dikembalikan kepada integritas, Bu. Integritas itu kita harus yakin bahwa kebenaran itu kalau berbuat baik itu tidak perlu orang lain tahu ataupun tidak tahu. Iya, betul. Tapi komunikasi itu nanti kita belajar komunikasi publik ya. Mengajak kebaikan, contoh misalnya kalau bicara agama, sampaikan walaupun satu ayat. Ternyata kalimat itu bisa betul satu ayat suci dibacakan. Bisa betul adalah mengajak kebaikan. Kembali niat jujur itu belum tentu. Karena di dalam kehidupan, Bu, selalu ada kebaikan belum tentu dianggap baik. Tapi pada saat kita punya integritas, di mana kalau kita yakin baik dan benar, kayak beliau nih misalnya. Pembelajaran orang dewasa saat ini kan tidak ada keterikatan. Beliau tiba-tiba jalan kaki tapi sambil ngedengar, ya nggak jadi masalah. Jadi dikoneksitaskan dengan integritas, integritas akan terbentuk, saya sependapat. Awalnya dari kejujuran dulu. Susah orang memposisikan diri jadi hakim diri sendiri, jadi jaksa diri sendiri. Maka konsep yang keempat, ya, dikaitkan dengan 5K kan konsep. Kita pahami apa sih konsep kejujuran itu? Sesudahkah kan kita coba komitmen. Kejujuran itu kan, maaf, ada kebohongan, tapi dia ngaku jujur. Siapa hakimnya? Kalau bicara agama ada malaikatnya ya. Nah, ada yang konsep, komitmen, komunikasi ya. Yang keempat ini, Bu, kapabilitas ya. Kapabilitas itu kompetensi diri. Yang tidak bisa diukur bahwa kita dulu angka 7, angka 8 sekolah. Tapi integritas bagaimana memperlakukan orang lain dengan kalimat yang tadi. Setiap orang itu punya karakter pribadi yang unik sebetulnya. Tapi di dalam memperlakukan dalam konteks integritas kan kesetaraan, Bu. Tapi kesetaraan bentuk komunikasinya bukan hubungan buruh dengan majikan. Bagaimana memanusiakan manusia itu artinya dengan gaya dan cara kita baik, pengakuan, ada prinsip. Nah, tapi maaf, integritas kadang-kadang suka keganggu, Bu. Oleh apa? Oleh kecemasan, oleh kekhawatiran. Bayangin Bapak kalau cemas, coba. Mungkin nggak jadi. Pertama yang masuk Ibu dulu, tadi Ibu Inaya. Saya munajat, sudah ada yang telepon 4-5 orang, Pak, maaf saya begini. Nggak apa-apa. Coba bayangin, coba. Maka manusia itu siapapun termasuk Bapak, ada kalimat. Kalimat peperangan yang sesungguhnya kan kita dengan diri sendiri. Dengan hawa nafsu, dengan kekhawatiran, dengan peperangan ingin bohong, ingin jujur ya. Nah, baik kawan-kawan tuh tanpa terasa kita ada satu poin. Bagaimana jujur pada diri sendiri, bagaimana jujur pada lingkungan, bagaimana jujur disampaikan dengan perasaan tidak bersalah. Ini kan udah seni nih. Maka yang kelima, kemitraan. Hari ini kita memposisikan semua adalah sumber belajar. Bapak belajar dengan Bu Nurhayati, ya. Di otak Bapak juga sama nih, kemana tuh yang ngajak-ngajaknya kok nggak datang saya ya. Ya kita tidak boleh berburuk sangka, mungkin sedang sibuk, mungkin sedang memandikan anak, ya. Nah, Bapak kan orangnya ujung-ujung, ada ide bismillah aja. Berapapun yang ada, nggak boleh. Ini Ibu Inayah kemana sih itu? Kemana? Nah, itu kan pembelajaran masa lalu ya. Kita nikmati dulu berempat, tiba-tiba tuh ada Ela mana ya? Ada yang Ela mana ya, Pak? Iya, kita nggak mana. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba integritas. Bertanya boleh, Pak? Ya, silahkan integritas selain jujur apalagi? Termasuk mau bertanya apa? Oke, yang bertanya Ibu Nurhayati dulu, baru nanti Kang Rehur ya. Silahkan Ibu Nurhayati mau nanya apa? Ini Pak, kami di sini kan rata-rata nih pendamping nih. Pendamping PKH kan. Tadi kan Bapak bilang tuh 5 integritas tuh yang bisa dikaitkan dengan PKH. Nah, selama ini nih kita nih kan tugasnya tuh mendampingi ibu-ibu dengan pola yang bermacam-macam lah Pak, dengan berbagai karakter. Nah, seperti itu. Kadang memang
kita nih udah punya konsep nih menghadapi ibu ini dengan perilaku seperti ini, maka nanti mengantisipasi dengan seperti ini gitu. Nah, ternyata di tengah perjalanan tuh konsep kita salah kepada ibu ini gitu. Efeknya tuh jadi dia tuh bisa marah-marah dengan kita gitu, terus menganggap kita tidak becus dalam mendampingi, misalnya seperti itu Pak. Nah itu berarti ada salah dari sisi komunikasi, bisa jadi juga seperti itu, gitu kan. Atau ada juga ini kan dalam rangka FDS nih Pak, FDS itu kan mungkin ada juga yang menganggap bahwa agak monoton, misalnya seperti itu. Bapak kan dulu kan pelatih kami kan, Alhamdulillah waktu ya. FDS, ya waktu di Lembang itu ya. Betul. Nah, jadi ada juga yang cetusan misalnya, Bu, boleh dong dikasih ada perangsang saat pertemuan. Nah, selama ini perangsang mereka tuh dalam artian kalau biar mereka semangat FDS itu mungkin ada kayak door prize seperti itu. Nah, mungkin Bapak ada ide enggak Pak, gimana untuk meningkatkan biar mereka tuh semangat untuk FDS? Karena FDS ini kan udah 2 tahunan, materinya juga udah diulang-ulang gitu Pak. Memang kalau contoh itu harus yang memikat dan betul terjadi Bu. Saya kasih contoh. Dia itu sarjananya ya, nah mudah-mudahan bisa diinovasi dengan bentuk yang beda ya. Dia itu sarjananya pendidikan guru olahraga, Bu. Dengan cara partisipasi, dengan cara empowering proses, singkat cerita, 500 KPM itu dikasih bimbingan untuk ekonomi produktif. 50.000 dikali 10 bulan, ya, dikali 500 orang kan ada 2,5 juta tuh Bu. Ini contoh Bu. 2,5 juta itu dibukalah 3 warung ya, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Dibangunlah komitmen di mana belanja KPM harus di situ. Termasuk bagi hasil, Bu. Tiap bulan itu pertemuan tuh akhirnya terima duit. Baik pengurusnya maupun yang belanja. Itu yang diceritakan tahun 2019. Seperti koperasi gitu kah? Tapi awalnya dibangunlah kesadaran, ya, akhirnya jadi koperasi Bu. Jadi satu bulannya tuh 50.000 dikali 10 bulan kan 400.000, dikali 500 KPM 250 juta. Persoalannya kan tetap mencari orang yang amanah. Ini kan jangankan ya maaf aja Bapak terbuka ya, jangankan di tingkat KPM. Tetapi semua diskusi ini tidak akan terjadi kalau ada kekhawatiran. Maka membangun jiwa optimis dan positif. Ada juga Bu, yang Ibu harapkan itu, kemampuan semua pendamping itu berbeda. Entah dia dapat duit dari mana, tiap bulan tuh anggap aja infak sodako. Entah dari saudaranya, entah dari sumber. Sehingga setiap pertemuan tuh dia punya, misalnya bubur kacang bareng dan sebagainya. Tetapi memang satu kalimat yang kita tidak boleh sebagai adalah berjanji. Karena janji itu dikejar, Bu. Lebih baik ayo Bu, kita sama-sama bagaimana pertemuan kita ini supaya menarik dan sebagainya. Bagaimana Bu kalau kita buat sampai arisan yasinan. Bapak tahun 85 pernah arisannya 1.000. 2,5 hadiah hadir, 2,5 konsumsi, 50 ya, 1.000 seminggu misalnya. Jadi kalimat kuncinya Bu, kalimat kuncinya jangan khawatir berlebih dan dikomunikasikan supaya kita tidak salah melangkah, akhirnya happy endingnya kesepakatan Bu. Karena kita sedang membangun manusia, ya kalaupun satu ada yang kurang paham nanti dijelaskan oleh temannya. Saya kira itu Bu. Jadi boleh niat seperti itu, tapi jangan diucapkan. Tapi bagaimana keinginan Ibu itu terwujud? Ibu jangan kaget di daerah tertentu itu
yang berprestasi sampai kuliah aja dapat biaya, Bu. Bahkan Pontianak mudah-mudahan masih benar ya, para pendamping PKH yang 2,5 juta utuh, yang 500 per bulannya ada. Itu masih ada, Bu? Atau sudah meningkat? Ya, apanya Pak? Perhatian pemerintah daerah terhadap pendamping masih ada? Masih Pak, sampai sekarang. Alhamdulillah. Coba jangan menghimbau orang lain dulu. Anggap Ibu misalnya 100.000 aja diniatkan. Misalnya. Itu kan kembali ke diri kita. Daerah lain ada, Bu. Jakarta itu sepeser pun tidak ada. Ibu sudah punya 2,5 juta per tahun, tambah 500 per bulan, tambah dari Sekarang suami. 800 Pak per bulan. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana menanamkan terhadap diri kita, ya maaf ya termasuk Bapak, bahwa infak, sedekah, kebaikan itu tidak akan membuat kita miskin. Tapi jangan berjanji. Dihimbau teman-teman kita, syukur-syukur suami kita, kayak saudara kita. Jadi niat Ibu baik, tapi pada saat diucapkan, maka Ibu akan terhakimi seumur hidup. Maka teman-teman itu bagaimana dengan komitmen yang lebih baik, supaya FDS menarik, itu ada seni, Bu. Seninya ada yang bawa laptop, ada yang bawa, itu seni, Bu. Kalau Bapak seni, nah ini 10 menit lagi mau selesai itu, ada peringatan. Nanti. Pak, izin bertanya Pak. Rehur udah siap belum? Baik, ke Ibu aja dulu, Ibu Inayah dulu, silakan. Mangga. Mungkin lagi. Iya, baik Pak. Jadi menyimak pembicaraan Bapak yang tadi, untuk apa namanya, untuk membuat kegiatan FDS itu lebih menarik, kan Bapak mengatakan bahwa jika kita punya inisiatif gitu kan, inisiatif untuk membuat kegiatan FDS itu lebih menarik, niatnya tuh jangan diucapkan gitu Pak ya, tapi direalisasikan. Jadi mungkin maksud Bapak seperti ini kali, seandainya kita tidak mampu merealisasikannya, jadi kita nggak malu gitu Pak ya sama ibu-ibu KPM kan Pak? Ya. Nggak mengecewakan ya. Iya, Ibu-ibu nggak kecewa ya, Ina. Iya, nggak mengecewakan, nggak apa namanya, nggak malu juga ke diri kita karena kita sudah tidak menepati janji lah istilahnya gitu kan ya Pak ya. Tapi kita jadi kalau memang kita nggak, sebentar Bu, ya, takut salah saya pendapatnya gini, yang tidak boleh itu berjanji, Bu. Kalau niat baik itu insya Allah akan mempermudah, Bu. Yang tidak baik itu berjanji terus tidak dilakoni. Kalau Ibu niat sudah mantap, anggap barang sudah ada, disampaikan boleh. Tapi ingat Ibu kan kelompoknya banyak, Bu. Tiba-tiba Ibu niatnya ke kelompok A, pas kelompok B tahunya, wah Ibu kok di kelompok sana baik, ke kelompok saya tidak baik. Terjadi penghakiman ke Ibu. Jadi mendingan niat baik kan Bapak bilang belum tentu menjadi baik. Kalau kita tidak siap. Ibu niatnya kepada kelompok desa A. Pas desa B ngupi, nggak ada temennya. Jadi kalau saran saya jangan berjanji, tapi kalau punya niat baik, jangan untuk sebagian orang. Bahkan lebih baik mendingan bubur kacang kayak apa ya gitu ya. Misalnya Ibu ulang tahun ya. Baik teman-teman. Rihul hari ini ulang tahun Pak. Siapa? Rihul Bulkia hari ini ulang tahun dia. Silahkan, siapa tuh ada yang mau ditanyakan? Siapa? Iya. Pak? Yang ulang tahun tuh Pak. Alhamdulillah. Silahkan. Ini menarik nih Pak. Semakin sore semakin menarik. Ya, jadi yang saya ingin tanyakan, udah banyak perbincangan lewat integritas. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama, bagaimana menyinkronkan diri antara integritas dengan hawa nafsu dan berjanji kepada diri sendiri. Apakah berjanji kepada diri sendiri itu juga tidak boleh? Tadi kan kalau berjanji tidak boleh kata Bapak kan. Tapi kalau integritas itu berjanji dengan diri sendiri itu seperti apa? Terus macam bagaimana korelasi antara integritas dengan hawa nafsu itu, Pak? Oke. Yang tidak, tapi supaya tidak salah dulu ya. Yang tidak boleh itu berjanji kepada orang lain, khususnya kapasitas kita sebagai PKH ya. Berjanji itu kecuali memang sudah siap.
Karena pada saat kita ingkar janji, kita akan terhukumi. Tapi kalau berjanji kepada diri sendiri, itulah yang disebut komitmen. Komitmen kuncinya sadar diri. Ada kesadaran kita ingin membangun integritas dari hari ke hari. Contoh, misalnya, ini saya kasih contoh ya. Nah, ini masih ada 6 menit lagi ya. Ya, Pak. Masa lalu tadi saya bertanya, ini contoh ya. Ternyata alhamdulillah Pontianak ada perhatian, ada lebih. Untuk para wanita kan dari Kemensos dapat, ini contoh ya. Dari gubernur Siap. dapat, dari wali kota dapat. Ini contoh untuk ibu-ibu nih. Walaupun angkanya sudah jelas bahwa A ditambah B ditambah C angkanya misalnya D, ibu-ibu ini punya komitmen, punya kesadaran diri. Ingat buku kedua kan, ada kebutuhan, ada keinginan. Tiba-tiba per bulannya disimpan 500.000. Dia kan berjanji kan? Nah, dia berjanji bahkan jujur terhadap diri sendiri. Tapi kepada suami misalnya tidak bilang, nabung. Nah, alhamdulillah pada saat ada musibah, ini ingat kan film Bu Lilik, ya, saya tetap doakan ibu-ibu tidak ada ya. Nabung itu kan intinya sama ini pertanyaannya nih. Nabung nih kebutuhan atau keinginan. Nah, dikaitkan dengan integritas, ya saya kalimatnya satu dulu ya. Kalau di diskusi ini integritas itu dasarnya yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati adalah jujur. Kalau saya adalah sejalan dengan nilai. Nilai apa? Nilai agama. Nilai apa? Nilai kultur dan budaya. Jadi energi positifnya integritas kepada, maka Bapak ulangi aja ya. Apa aja sih K itu? K itu adalah konsep. Konsep itu kita bedah, konsep kejujuran, konsep integritas. Kawan-kawan belajar tanpa Bapak. Maka timbullah kesadaran diri. Untuk hari ini baik, ke depan lebih baik. Lebih baik itu bukan diri kita, ahli waris kita. Maka penutup di sesi ini, kekayaan yang terbesar selalu Bapak bilang di kelas Bapak. Yang sampai akhir hayat, bahkan sampai kita meninggal pun kekayaan itu untuk diri kita akan ada. Apakah itu? Infak, sedekah, kebaikan. Yang kedua, menjadikan anak-anak soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, tiba-tiba Ibu, kita semua, walaupun hanya bertemu 30 menit, kita nggak dapat ijazah, kesadaran. Alhamdulillah hari ini misalnya sahabat kita ulang tahun, Bapak doakan, berbijaksana dalam segala hal. Ya, Amin, amin. mampu ada kesadaran diri. Iya, untuk meningkatkan sayang sama anak, sama istri, sama teman. Nah, makanya ini kan waktu ada 3 menit lagi nih. Saya tetap biasanya suka bertanya, apakah teman-teman akan istirahat dulu, terus dibuka lagi sesi kedua, misalnya jam 5 sampai dengan atau setengah 5 sampai dengan jam 5, ataukah dianggap cukup untuk sesi hari ini? Kalau mau dibuka lagi boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Atau ada ini Pak, mungkin bertanya di grup ya, di grup kita Pak, karena di situ kan kita ada 13 orang nih. Tapi di sini kan yang baru hadir cuma 3 orang. Tuh, jadi kalau mungkin mereka lagi hari ini karena hari libur kali Pak, bisa jadi mungkin karena lagi ada acara keluarga atau gimana kan. Integritas tuh Pak, itu tidak berprasangka buruk tuh, integritas namanya. Enggak, saya bertanyanya ke yang di sini dulu. Nah, saya yang di sini ini kan 3 menit, 2 menit lagi akan habis. Apakah akan dibuka sesi kedua? Ini di antara kita nih. Yang lain mau gabung lagi boleh, enggak juga, enggak usah dimarahin. Kalau dianggap cukup, berarti Bapak cukup, berarti ini contoh ya. Berarti Bapak tidak buka lagi sesi cukup aja kedua. dulu Pak, nanti ramai aja lebih seru kali. Oke. Ininya ramai Pak. Oke. Kalau cukup, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan sungkan, jangan takut ya. Nasihat dari Bapak, jangan sungkan, jangan takut untuk berbuat baik. Ya, pada saat kejujuran itu menjadi kekhawatiran, maka bertanyalah tetap ya, bertanyalah dengan hati kecil, ya bahkan maaf ya dengan suami atau dengan istri.
Ya Bapak juga contoh, Bapak contoh misalnya. Pada saat adik Bapak meninggal tahun 2012, anaknya itu udah nggak punya bapaknya. Jandanya tidak kerja. Tapi alhamdulillah saat itu sampai hari ini, istri Bapak juga mengikhlaskan diri untuk kita tetap infak dan sedekah. Jadi saya terima kasih pada teman-teman, titip dari Bapak, tetap ilmu yang tidak akan habis dunia akhirat adalah 3 perkara. Amal kebaikan yang pertama, yang kedua mendidik anak-anak kita, anak-anak yang soleh untuk dan senantiasa memuliakan kita. Dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat, yang tidak dikejar-kejar kita dapat nilai berapa, happy endingnya ada perubahan sikap, perilaku. Jadi Bapak tutup, terima kasih. Tuh, 1 menit lagi ya. Mudah-mudahan Kalimantan, ini kan baru ini merintis kita. Tiba-tiba ada yang usul ya, Bapak tuh orangnya terbuka. Pak, tadi kami telat, bisa nggak Pak malam? Masa saya menjawab tidak bisa. Ini contoh. Jadi dunia WA Bapak mungkin orangnya hari ini akan pasif. Tapi tiba-tiba Bapak ada ide besok, tiba-tiba nggak ada orang pun Bapak akan tetap jalan. Karena niat baik itu bukan memaksakan kehendak ya. Nah, tetap niat baik itu dikomunikasikan, tapi pada saat orang lain ada kesibukan yang kita maklumi. Saya kira demikian, terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang lagi sakit ya, ada yang COVID, ada yang baru meninggal ya. Kita doakan